Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Halaqah Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, dan Dompet Duafa Hong Kong yang diselenggarakan secara rutin setiap Jumat malam di yang bapak-bapaknya melalui Zoom secara online dan eh, yang disiarkan juga secara live Facebook di Facebook Dompet Duafa. Semoga eh, acara Allah Pekanan ini walaupun secara online tetap Allah nilai sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin. Insyaallah amin. Amin. Salam surah salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ya, sering para sahabatnya, tabiin, para alim ulama, para guru-guru kita, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang hadir di Zoom maupun yang menyimak di Facebook ada Batu Afa. Malam hari ini kita sudah hadir bersama kita Ustadz Fatullah Maksum LC yang eh, akan malam ini akan memberikan kajian tafsir Quran Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa eh, berkonsentrasi untuk menyimak apa yang menjadi kandungan dari surat ini, dari ayat-ayat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita terdengar pada malam hari ini, kita simak malam hari ini, dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan keislaman kita dan kekuatan kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan amalan-amalan dalam Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ringan, dengan semangat, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah juga buat kita untuk bisa ringan dalam melaksanakannya. Ustaz, sebelum kita mulai mungkin sedikit perkenalan ini teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang eh, di Hong Kong yang hadir secara online Zoom dan juga alumni Hong Kong. Nah, yang masih di Hong Kong ini saya, Kak Didi, Mas Hasan. Kalau saya kerja di Telin, Telkomnya Indonesia cabang Hong Kong. Kalau Pak Didi ini di KT cabang bukan di pusat ya, kantor pusat KT di Hong Kong. Kalau Mas Hasan ini mahasiswa S Master ya, Master Degree dan mungkin sekaligus doktor. S3, S3. Ya, ya, S3 ya. Oh, alhamdulillah, Satu ini apa? Hong Kong University ya. Saya kurang CTU. ingat pokoknya Eh, CTU ya, sorry, CTU, sorry, Polio. Polio. Ya, ini eh, kimia apa kemarin ya jurusannya Mas Hasan ya? Ya, Fisika atau fisika ya? Ya, pokoknya orang pinter lah, Ustaz. ya ya ya, baik baik baik. Kita Baik. S3. Saya mau ngelanjutin S3 kok ngeliat materinya kok pusing-pusing sendiri. Aduh, udah deh. Nah, ini Hmm. ada Mas Andri. Mas Andri ini dulu di Hong Kong, salah satu pendiri IMAH juga, Ustaz. Nah, tapi Oh iya, penugasan di Abu Dhabi. Jadi udah hampir mungkin setiap tahun bisa umroh berapa kali nanti. Karena alhamdulillah. udah semakin dekat ya, Mas Andri ya. Iya ya. Amin, amin, amin. Tadi. Ini Assalamualaikum, salam kenal Ustadz. Sama-sama. boleh Waalaikumsalam dong kameranya warahmatullahi dibuka Mas Andri. wabarakatuh. Ya, sebentar Pak Adi. Oh iya, iya, siap. Oke, saya rasa sedikit itu perkenalannya, Ustaz.
Dan Ya. sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan koordinator dari Jamaah Imah Bapak Adi, yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan cabang Dompet Duafa Hongkong Ustadz Fajar, yang kami hormati para jamaah imah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada jamaah imah di seluruh di belahan dunia manapun, baik yang masih di Hongkong ataupun yang sudah di luar Hongkong. Ya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, meskipun hanya dengan di depan gadget atau laptop atau HP, ya. Tapi ini mudah-mudahan silaturahim ini Allah catat sebagai amal soleh kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, marilah kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau adalah teladan bagi kita semua, beliau adalah panutan bagi umat Islam, baik yang lalu maupun yang sekarang ini. Tidaklah kita menemukan sosok yang begitu sempurna kecuali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Rasul terakhir, Rasul pamungkas dari para Nabi, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zaman ilmiah ini. Begitupun mudah-mudahan Allah juga curahkan rahmatnya kepada para sahabatnya, ya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya yang pernah dikatakan Rasulullah pernah rindu dengan keluarganya, yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau tapi tidak pernah melihat beliau, tapi cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Itulah umat Nabi Muhammad yang saat ini ada, yang tidak pernah melihat sosok Rasulullah SAW. Kita hanya bisa mengetahui dari kisah-kisahnya, dari sirah Rasulullah, dari sirah Nabawiyah, ya. Tapi cinta kita begitu besar kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan kita inayah serta mudah untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkannya, karena pada saat ini kita sama-sama ketahui zaman terus berkembang, zaman terus berubah, ya. Banyak sunnah-sunnah yang tidak hanya ditinggalkan tapi bahkan dilupakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu diberikan inayah oleh Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita pantas mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah,
pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya adalah Fathullah Maksum. Ya, alhamdulillah saya lulusan pesantren dari Darul Rahman, ya, asuhan dari Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kemudian berkesempatan melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, alhamdulillah, ya, saya sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak, dan keduanya sedang mengenyam pendidikan di pesantren Darussalam Gontor. Ya. Saya memohon doa dari para jamaah, mudah-mudahan saya dan keluarga beserta anak saya Allah jadikan sebagai orang-orang yang saleh. Begitupun para jamaah sekalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya menengahkan tafsir surat Al-Munafikun dari ayat 9 sampai ayat 11 yang sering dilantunkan oleh imam-imam di masjid-masjid, ya, yang berkenaan dengan keadaan Rasulullah bersama orang-orang pada saat itu. Ada orang-orang mukmin, ada orang-orang munafik. Saya bacakan surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat 9 dari Al-Munafikun ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang akan merugi. Kita tentunya sebagai orang mukmin yang alhamdulillah pada kesempatan atau kita memiliki kesempatan yang luar biasa, jangan sampai harta yang kita miliki, harta yang sudah kita dapatkan saat ini, ya mungkin berlimpah atau lebih, ya, atau ketika saat kita mencari harta tersebut dengan kerja keras dan upaya yang luar biasa, itu sampai melalaikan kita, sampai melupakan kita akan mengingat Allah, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah perintahkan kepada kita, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga, ya, harta itu menjadi celaka bagi kita. Ya, janganlah sampai harta yang sudah kita miliki ini, ataupun anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya, yang kita sekarang mungkin disibukkan dengan biaya pendidikan yang luar biasa di Indonesia ini saat ini. Ya, biaya pendidikan itu juga sudah lumayan besar, banyak sekolah-sekolah favorit, ya, yang memakan atau memerlukan biaya yang sangat besar. Jangan sampai upaya-upaya kita yang tadinya kita berharap anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, tapi malah menjadikan anak-anak kita atau harta-harta yang kita miliki bisa melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah banyak kejadian, mungkin kalau diceritakan di Indonesia ini saat ini, belum lama belakangan ini banyak orang-orang yang sudah melakukan satu kejahatan yang di luar akal manusia. Ya, seorang ayah membunuh 4 anaknya, ya, membunuh, ada lagi yang kasusnya membunuh istri, membunuh anak pertamanya karena permasalahan ekonomi yang luar biasa. Ya, ini bukan hanya kita, tadi saya katakan bukan hanya karena harta yang berlimpah yang bisa melupakan, tapi
bagaimana cara kita mencari harta tersebut sehingga kita lalai. Ya, dalam surat lain dikatakan at-takasur alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian dilalaikan dengan memperbanyak harta, ya, mencoba itu, mencoba ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang ini, tapi ya mungkin dengan cara yang tidak tepat, cara yang instan, ya bisa jadi berhutang, apalagi sekarang di Indonesia ini dimudahkan urusan pinjaman online, ya tanpa ada survei dan lain sebagainya. Awalnya mudah, tapi ketika itu mereka mengambil pinjaman itu justru mereka terlilit ya hutang yang jauh lebih besar, diteror bukan hanya orangnya saja tapi seluruh kontak di dalam HP-nya itu, mau keluarganya, temannya juga ikut diteror. Inilah fenomena yang terjadi. Ya, kesulitan ekonomi bisa menyebabkan kita lalai, bahkan bisa membuat kita melakukan hal-hal yang di luar akal manusia, di luar akal sehat, ya bisa melakukan hal tindakan-tindakan yang keji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita diingatkan jangan sampai ya la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita dilalaikan dengan permasalahan harta, permasalahan ekonomi, ya anak-anak cucu anak-anak kita, ya kita salah memberikan mereka pendidikan sehingga bukannya mereka bisa membawa kita kepada surganya Allah, membawa kita nanti ketika kita sudah tiada mereka bisa mendoakan, tapi bisa jadi ya anak-anak yang kita didik sekarang, anak-anak kita ini bisa lupa dan bisa lalai akan kehadiran kita. Ya. Ini bahkan kejadian seperti ini pernah menimpa salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Sa'labah bin Hatib. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat rajin untuk beribadah bersama Rasulullah SAW. Suatu saat ketika Rasulullah mengimami sholat, kemudian Sa'labah terlihat terburu-buru meninggalkan sholat bersama Rasulullah SAW. Pada keesokan harinya, bertemu lagi Rasulullah SAW dengan Sa'labah, lalu ditanyalah, "Hai Sa'labah, kenapa kamu terburu-buru?" Ya, "Wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang tidak punya. Saya punya pakaian ini, punya kain ini hanya satu. Jadi saya harus pulang buru-buru untuk bergantian dengan keluarga saya untuk melaksanakan sholat." Masya Allah, ya hidupnya begitu miskin, begitu susah. Dan Sa'labah sering meminta kepada Rasulullah untuk didoakan untuk menjadi orang yang kaya. Padahal Rasulullah berkali-kali juga menolaknya. Karena khawatir Rasulullah SAW kekayaan itu bisa melalaikan Sa'labah. Rasulullah sering mengingatkan bahwa keadaanmu yang saat ini jauh lebih baik. Tapi Sa'labah tetap ingin, mungkin karena seringnya permintaan itu kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah mendoakan lalu diberikanlah sepasang kambing atau sepasang domba pada saat itu. Dari situlah ya, domba yang tadinya hanya sepasang akhirnya berkembang biak terus ya. Karena ini adalah keberkahan dari doanya Rasulullah SAW, akhirnya terus bertambah kambingnya itu semakin banyak dan sampai Sa'labah itu harus berpindah ke pinggir-pinggiran kota karena kambingnya terus bertambah dan tidak ada lapangan atau tempat yang lebih luas kecuali di pinggir-pinggir tempat itu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya akan keadaan Sa'labah karena sudah tidak lagi terlihat di masjid. Sa'labah sudah sibuk dengan kambing-kambingnya yang begitu semakin hari semakin banyak. Sehingga Rasulullah SAW menanyakan kabar tentang Sa'labah. Sahabat pun bertanya bahwa Sa'labah sekarang berada di pinggiran kota, di pinggiran jauh daripada kota Madinah. Ya. Karena kambingnya terlalu banyak sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas. Dan itu hanya ada di pinggiran-pinggiran kota. Kemudian Rasulullah akhirnya meminta kepada sahabat untuk datang ke Sa'labah dan meminta dia untuk membayar zakat.
Tapi ketika sahabat itu yang diperintahkan Rasulullah SAW menemui Tha'labah, ternyata Tha'labah tidak mau memberikan zakatnya, bahkan Rasulullah sempat berkata, nanti saya pikirkan. Masya Allah, ini adalah hal-hal yang mungkin ketika Rasulullah mendengar hal itu sangat kecewa, karena dulunya Tha'labah yang rajin beribadah, datang sholat bersama Rasulullah SAW, tapi ketika beliau eh, sudah menjadi kaya raya dengan kambingnya yang begitu banyak, sehingga akhirnya melalaikan beliau, bahkan tidak mau melaksanakan perintah daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan hal seperti ini dicatat dalam surat At-Taubah ayat 75-76. Allah katakan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna falama atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan dari mereka, yaitu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berjanji kepada Allah, jika seandainya dia diberikan nikmat atau fadilah, maka dia akan bersedekah, dia akan menunaikan zakat. Akan tetapi ketika hal itu terjadi, ya, mereka lupa dan mereka pelit, dan mereka adalah orang-orang yang menolak atau orang-orang yang berpaling daripada ajakan Allah. Sehingga ketika mendengar ayat ini turun dan Sa'labah pun mengetahui bahwa ayat ini berkenaan dengan dirinya, Sa'labah akhirnya menyesali, sehingga Sa'labah ingin memberikan zakatnya kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah menolaknya. Sa'labah sangat menyesali, sehingga Sa'labah merasa hal ini menjadi sia-sia. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar pun, Abu Bakar didatangi oleh Sa'labah, Abu Bakar pun juga menolak zakatnya. Sampai kepada Sayyidina Umar, begitupun juga dilakukan. Ya, Sa'labah meminta untuk diterima zakatnya, Umar pun menolak. Kepada Utsman pun menolak. Dan meninggallah Sa'labah dalam keadaan demikian. Inilah satu kisah daripada sahabat yang padahal sahabat itu adalah orang atau umat Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Rasulullah, yang setiap saatnya bisa melihat Rasulullah SAW, yang setiap waktunya bisa menjadi makmum daripada Rasulullah SAW, tapi ya itu masih bisa, ya, imannya bisa menjadikannya atau kekayaannya bisa mengurangi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kita yang sudah terlampau jauh, ya, kurang lebih sudah 15 abad lamanya dari peninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan ada teori yang mengatakan ketika antara Adam dengan Nabi Nuh itu kurang lebih ketika anak-anak Adam masih menyembah Allah, dan sampailah kepada zaman Nabi Nuh itu kurang lebih 1800 tahun. Jadi ada siklus yang mengatakan bahwa kalau sudah sampai 1800 itu biasanya orang akan lalai lagi, orang akan menjadi kafir dan menjadi bahkan musyrik seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, atau tadi, orang-orang yang telah dilalaikan hartanya dan anak-anak mereka dari zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka orang itu akan faulaika humul khasirun, mereka itu akan merugi. Artinya di dunia ini adalah darul amal, di mana kita bisa melakukan apapun dengan tangan dan kaki kita. Tapi ketika nanti di darul jaza tidak ada lagi kesempatan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 10, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah
sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata dengan penyesalan, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, fa asaddaqa wa aku minas salihin, maka aku akan bersedekah, aku akan berderma, dan aku akan menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, minas salihin. Inilah manusia yang selalu dia akan berjanji ketika dia mengharapkan sesuatu kepada Allah, tetapi ketika sudah dikabulkan malah melalai, malah bahkan melupakannya. Ya, jangan sampai kita sebagai orang yang beriman melakukan hal demikian, dan kita diingatkan lagi wa anfiqu mimma razaqnakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari jalan kita bekerja, baik dari jalan kita berusaha, berdagang, berbisnis dan lain sebagainya. Karena di situ ada harta yang harus kita keluarkan, baik berupa zakat fitrah, zakat mal, dan sedekah-sedekah lainnya. Jangan sampai uang yang kita punya, harta yang kita miliki, kita gunakan semuanya tanpa kita memikirkan hak orang lain. Jamaah imah yang dirahmati Allah, perintah demikian karena sesungguhnya fadilah atau balasan-balasan dari apa yang kita dermakan, sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, membantu kemanusiaan. Terlebih saat ini banyak saudara-saudara kita yang sekarang ada di Palestina, yang banyak dari mereka yang menjadi korban perang, ya anak-anak kecil dan ibu-ibu atau yang kehilangan rumahnya karena hancur dibombardir oleh Israel. Ketika kita tidak bisa membantu mereka, maka ringankanlah tangan kita untuk membantu mereka dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu kepayahan dan kesusahan mereka di sana. Belum lagi saudara-saudara kita yang masih membutuhkan pertolongan ulur tangan kita. Maka ketika ada panggilan-panggilan demikian, jangan sampai kita melalaikannya. Jamaah imah yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita memperhatikan apa yang terjadi fenomena di Indonesia ini, ya, kita bisa lihat tadi sudah saya sampaikan pinjaman online itu putarannya uang sampai ratusan triliun. Bahkan yang lebih miris lagi, judi online. Ya, judi online itu putaran uangnya bahkan terakhir saya baca itu sampai 230 triliun banyaknya. Masya Allah. Ini uang yang dihambur-hamburkan atau tidak jelas apa tujuannya. Karena sekarang judi itu sangat mudah. Ya, dulu mungkin orang berjudi itu menuju satu tempat, ya, ditempatkan di satu daerah tertentu. Tapi sekarang judi itu bisa ada di dalam rumah kita. Judi itu ada di dalam genggaman kita. Inilah yang banyak sekarang menjadi korban-korban judi online. Padahal Allah sudah memberikan jalan-jalan yang sangat mudah, tapi banyak dari orang-orang yang sudah melalaikannya, bahkan menjadikan judi-judi ini sebagai acuan untuk mencari kekayaan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal atau mengharap kembali ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika kita sudah tidak berdaya, kita menjadi jenazah, kita dibaringkan dan lain sebagainya, kita tidak lagi bisa melakukan apapun,
dan kita seakan-akan ayat ini menyindir kita. Jangan sampai kita ketika sudah diambil semuanya, diambil nyawa kita, kita baru mengatakan, "Ya Allah, jika saja Engkau menunda waktu kematianku, maka aku akan mendermakan menermakan apa yang aku punya, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh." Jamaah iman yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bihi." Keimanan yang kita miliki harus kita syukuri, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, ya, dan mereka mati, dan mereka tidaklah diterima apapun dari mereka. Walaupun seandainya orang kafir-kafir itu mereka memiliki harta, ya, memiliki emas seluruh bumi pun tidak akan bisa menebus seharga imannya seorang mukmin. Walau iftada bihi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang menyakitkan, dan tidaklah ada penolong bagi mereka. Jangan sampai demikian. Kita itu contoh, ya, Allah katakan bahwa keimanan yang kita miliki harus kita sempurnakan dengan amal-amalan soleh. Salah satunya adalah menderma, menginfakkan sebagian harta kita, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Kemudian ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsah wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidaklah mengakhirkan kematian seseorang jika telah datang ajalnya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Penyesalan tinggallah penyesalan. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, harapan mereka sangat sederhana, yaitu bisa bersedekah, bisa menderma sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Tetapi apa daya, tidak ada lagi waktu yang tersisa, tidak ada lagi kesempatan yang ada untuk membalas hal itu semua. Jadi semasa kita hidup, semasa kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan harta yang berlebih, jangan lupa sisihkan sebagian harta kita untuk kita dermakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk jalan-jalan orang-orang yang berada fisabilillah, ataupun kita membantu saudara-saudara kita yang keadaannya dalam keadaan fakir miskin. Apalagi sekarang banyak saudara-saudara muslim kita di belahan dunia lain yang memerlukan bantuan kita karena mereka menjadi korban perang. Demikianlah para jamaah iman sekalian yang dirahmati Allah, kajian tafsir ini mengenai surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan ayat 11, yang berkenaan mengingatkan kita sebagai seorang beriman, selalu kalau bisa jika kita mendapatkan panggilan misalnya untuk sedekah membangun masjid, sedekah membangun madrasah, sedekah membangun pesantren dan lain sebagainya, jangan sampai kesempatan itu hanya lewat depan kita. Meskipun kita hanya memberinya sedikit, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti apa yang dialami oleh Tha'labah ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menginsafi diri apa yang sudah kita dapatkan. Bahkan itu tadi, keberkahan yang kita dapatkan daripada kita yang sedekahkan, Allah sudah janjikan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menasehati diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita memahami ayat-ayat ini supaya kita jauh lebih baik lagi, supaya kita mengingat apa yang seharusnya kita lakukan dari harta-harta yang sudah kita miliki ini, agar
sebagian daripada itu ada hak orang lain. Demikianlah jamaah imah yang dirahmati Allah pada kesempatan malam hari ini. Apa yang saya bisa sampaikan dalam kajian ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, paparan eh, tafsir Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk semakin memanfaatkan, ini intinya kan memanfaat waktu hidup kita, Ya, betul. bisa ada usia selagi masih bisa berinfak, bersedekah, memberikan infak, jangan sampai nanti menyesal udah mati, ingin dibangkitkan untuk biar berinfak. Iya. Oke, kayak Ya, gitu. karena harapannya orang-orang mati itu dihidupkan sebentar saja, meskipun 1 menit, ya, karena ingin mensedekahkan, karena itu pahala yang ada dalam sedekah itu luar biasa, ya. Itu yang diharapkan daripada orang-orang yang mereka meninggal tapi meninggalkan harta yang sia-sia. Naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, karena alhamdulillah di sini saya perhatikan sahabat-sahabat Imah akan BMI lainnya luar biasa dalam menyumbangkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan dakwah di dompet duafa ini pada khususnya. Ya, Ya, luar biasa. Semoga Allah membalas itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin yang di Facebook sudah off